Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, nak? Semoga kalian masih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran daring pada hari ini. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu kalian bisa melakukan tadarus di rumah masing-masing beberapa ayat ya. Setelah selesai tadarus, silakan nanti kalian bisa presensi di GC seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Baik, untuk pertemuan hari ini kita masih membahas KD 3.2. Untuk KD 3.2 ini seperti yang Ustazah sampaikan kemarin ya, itu ada beberapa tujuan pembelajaran. Untuk yang kemarin atau pertemuan kemarin kita sudah fokus mengenai struktur ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang bagian kebahasaan di dalam teks deskripsi. Untuk pertemuan hari ini tujuan pembelajarannya ada dua, yaitu menyebutkan kaidah-kaidah kebahasaan teks berita. Yang kedua, menelaah kaidah-kaidah kebahasaan teks berita. Baik, untuk itu Ustazah akan menjelaskan kaidah-kaidah kebahasaan teks berita atau istilahnya itu apa saja kaidah atau unsur kebahasaan yang digunakan di dalam teks berita. Nah, ini Ustazah sampaikan di sini kurang lebih secara umum itu ada 6 ya. Nah, untuk kaidah yang pertama yaitu penggunaan bahasa bersifat standar atau baku atau kata baku. Nah, seperti yang Ustazah terangkan pertemuan awal-awal bahwa ketika kita membaca atau mungkin membuat atau akan menulis sebuah teks berita, maka bahasa yang kita gunakan harus menggunakan bahasa yang standar atau istilahnya menggunakan bahasa baku atau kata baku. Kata baku atau mungkin bahasa baku yaitu bahasa yang sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan, atau mungkin kalau sekarang kita ubah atau kita ganti ya dengan istilah EBI. Nah, EBI itu sama dengan ejaan bahasa Indonesia. Jadi EBI itu pengganti dari istilah EYD. Kalau yang zaman dulu ya EYD, ejaan yang disempurnakan. Nah, sekarang kita menggunakan istilah EBI. EBI itu ejaan bahasa Indonesia. Nah, di sini Ustazah sudah contohkan sebetulnya di dalam ringkasan sudah ada ya. Untuk kata baku itu berarti di sini ada temannya, yaitu bukan temannya ya, istilahnya itu ada ya, mungkin bisa dikatakan temannya untuk membedakan antara kata baku dengan kata tidak baku. Jadi kata baku itu pendampingnya kata tidak baku. Nah, hal ini supaya kita mengetahui ketika kita menulis teks berita ini yang baku itu yang betul ya menurut EBI atau EYD atau Kamus Besar Bahasa Indonesia itu yang seperti apa. Nah, ini contohnya ada kata masyarakat. Masyarakat itu pakai Y ya, yang tidak baku. Masyarakat tanpa Y. Khawatir. Khawatir itu KH ya, pakai KH. Nah, ini baku. Yang tidak baku itu kuatir. Faham pakai F baku. Paham. Nah, paham ketika kita menuliskan kata faham kemudian dengan diganti dengan huruf P, paham, maka berarti ini tidak baku. Mengapa baku? Kenapa tidak baku? Tidak termasuk kata baku, enggak termasuk tidak baku. November di sini pakai V ya. Nah, ketika kita menuliskan bulan November ya diganti dengan P, maka ini termasuk tidak baku. Kemudian berbicara itu kata bakunya, yang tidak baku itu ngobrol ya. Kemudian Senin ya, Senin itu pakai I. Nah, kemudian kalau kita menuliskan kata Senin ya pakai E, maka ini tidak baku dan sebagainya. Ini hanya sebagai contoh saja ya. Perbedaan antara kata baku dengan kata tidak baku. Jadi intinya ketika kita akan menulis sebuah teks berita, maka pilihlah kata yang baku. Nah, jika kita istilahnya ragu apakah kata tersebut termasuk baku atau tidak, maka
kita bisa mengeceknya ya, membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena kan kemampuan kita terbatas ya untuk mengetahui apakah itu baku atau tidak baku. Baik, kita lanjutkan yang kedua, kebahasaan atau unsur kebahasaan yang kedua yaitu penggunaan kalimat langsung. Nah, di dalam teks berita secara umum itu di dalamnya itu diselipi sebuah kalimat langsung ya. Kalimat langsung di sini digunakan sebagai variasi dari kalimat tidak langsung. Kalimat langsung secara umum ditandai dengan tanda petik 2. Jadi ditulis di antara tanda petik 2 dan disertai dengan keterangan pernyataan atau dia mengatakan disertai dengan kata pengantar. Jadi di sini kalimat langsung itu biasanya kalimat yang diucapkan secara langsung oleh seseorang. Kalau di dalam teks berita itu biasanya oleh narasumber ya. Nah, penggunaan kalimat langsung di dalam teks berita biasanya terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Ini contoh kalimat langsung ya. Yang pertama kita beri tanda petik 2. Lalu berikutnya kita awali dengan huruf kapital. Ini ya. Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia pertanggal 15 Agustus 2020 pukul 12 waktu Indonesia Barat menjadi 137.466 kasus dengan 91.321 sembuh dan 6.071 meninggal jelasnya. Nah, kalau ini Ustazah hanya mengambil atau mengutip dari berita ya, dari berita di televisi atau mungkin kalau di Facebook juga biasanya ada pengumuman dari Kementerian Kesehatan tentang jumlah yang positif, kemudian yang sembuh berapa, yang meninggal berapa. Nah, ini Ustazah mengambil dari situ sumbernya. Nah, itu untuk contoh saja ya. Jadi yang jelas di sini di dalam kalimat langsung itu diawali dengan tanda petik 2 ya. Kemudian kalimat yang diucapkan ya, yang ditulis di antara tanda petik 2 itu diawali dengan huruf kapital. Lalu berikutnya nanti menyesuaikan jika kalimatnya termasuk kalimat berita, jenis kalimat berita, maka di sini sebelum kata pengantar atau keterangan pernyataan maka diberi tanda koma, baru tanda petik 2 ya, baru berikutnya diberi keterangan pernyataannya. Nah, keterangan pernyataan atau kata pengantarnya di sini berbunyi jelasnya. Nah, ini ya. Nah, ini sebenarnya bisa dibolak-balik ya. Dibolak-balik posisi antara kalimat langsung dengan kata pengantarnya atau keterangan pernyataannya ya. Tapi nanti mungkin keterangan pernyataannya atau kata pengantarnya ketika diubah posisinya nanti bisa berubah katanya. Misalnya Kementerian Kesehatan menginformasikan ya. Terus tanda koma, tanda petik 2, jumlah kasus terkonfirmasi positif corona 19 bla 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 dan seterusnya ya. Kemudian kata terakhir meninggal, maka di sini kalau di posisi tadi ya, yang kalimat langsungnya di depan keterangan penyertaan atau kata pengantar, maka di sini tandanya koma. Tapi kalau kata pengantarnya atau kata keterangan pernyataannya di depan kalimat langsung maka diberi tanda titik. Mengapa tanda titik? Karena ini termasuk jenis kalimat berita. Kan seperti mungkin yang sudah pernah kalian dapat di kelas 1 barangkali atau mungkin SD, bahwa jenis kalimat itu kan ada 3 ya bentuknya. Ada kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat seruan. Kalau kalimat berita diakhiri dengan tanda titik, kalimat seruan diakhiri dengan tanda seru. Kemudian jadi kalimat seruan itu bisa berisi perintah ataupun larangan ya, atau mungkin seruan itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu kalimat tanya. Kalau misalnya jenis kalimat yang kita gunakan bentuk kalimat tanya maka diakhiri dengan tanda tanya. Yaitu mungkin sebagai tambahan saja ya.
Baik, kita lanjutkan contoh yang kedua. Ini ada dua ya. Sri Sultan Hamengkubuwono, ini yang mungkin posisi keterangan pernyataan atau kata pengantarnya di depan ya, di depan kalimat langsung. Jadi kalimat langsung itu maksudnya kalimat yang ditulis di antara tanda petik dua. Yang ini biasanya mengutip dari kalimat yang disampaikan oleh seseorang. Nah, ini kata pengantarnya atau keterangan pernyataannya yang di depan. Yang di depan ya, contohnya ya. Sri Sultan Hamengkubuwono berkata, lalu tanda petik 2. Di masa pandemi harus terus berdoa dan mengikuti protokol kesehatan jika keluar rumah ya. Terus tanda titik baru tanda petik 2. Nah, ini di masa D-nya itu menggunakan huruf kapital ya. Meskipun mungkin posisinya dia di tengah. Nah, ini ya. Sri Sultan Hamengkubuwono berkata, Nah, ini yang kita sebut sebagai kata pengantar atau keterangan pernyataan ya. Dia posisinya di depan kalimat langsung. Lalu tanda petik 2. Di masa, D-nya besar ya dengan huruf kapital. Di masa pandemi harus terus berdoa dan mengikuti protokol kesehatan jika keluar rumah, tanda titik lalu tanda petik 2. Nah, ini contoh ya, perbedaan posisi antara kalimat langsung yang di depan kata pengantar dan kalimat langsung yang posisinya di belakang kata pengantar. Tentunya di sini ada perbedaan atau mungkin istilahnya itu perubahan tanda titik. Nah, ini kebetulan kalimat langsung yang digunakan jenisnya dari jenis kalimat berita. Nah, kalau yang di atas tadi kan setelah kalimat yang di dalam tanda petik itu ya, kata terakhir itu kan diberi tanda koma karena di sini belum selesai kalimatnya, masih ada kata pengantar atau keterangan pernyataan ya. Makanya di sini setelah kata meninggal tadi diberi tanda koma baru tanda petik 2. Setelah itu kata pengantarnya yang berbunyi jelasnya baru tanda titik. Nah, lain lagi dengan yang di bawah. Yang di bawah setelah kata rumah itu tanda titik lalu tanda petik 2. Karena ini kalimatnya sudah selesai ya, karena kebetulan kalimat langsungnya berada di akhir atau mungkin di belakang kata pengantar ya, atau mungkin keterangan pernyataan. Nah, kalau misalnya pernyataan keterangan pernyataan atau kata pengantarnya di depan, maka di sini sebelum kalimat langsung yang ditulis di antara tanda petik 2 itu harus diberi tanda koma ya. Semoga bisa dipahami ya. Nah, ini selain ada kalimat langsung tentunya ada kalimat tidak langsung sebagaimana kata baku ya. Selain ada kata baku yaitu ada kata tidak baku. Nah, ini supaya bisa membedakan. Begitu juga dengan kalimat langsung. Di sini ada perubahannya dari kalimat langsung menjadi kalimat tak langsung. Semua kalimat tak langsung itu diakhiri dengan tanda titik. Bentuk kalimat apa saja nanti ketika diubah menjadi kalimat langsung, kalimat tidak langsung, maka nanti semuanya diakhiri dengan tanda titik atau berubah menjadi kalimat berita ya. Kalimat berita di sini maksudnya bentuk ya sayang, bentuk kalimat kan ada 3 tadi, kalimat tanya, kalimat seruan, kalimat berita. Nah, kalau misalnya kita membuat contoh kalimat langsung lalu kalimat langsungnya dari jenis kalimat tanya ataupun mungkin kalimat seruan, ketika kita ubah menjadi kalimat tidak langsung, itu semuanya akan menjadi atau berubah menjadi kalimat berita ya. Ini contoh saja. Nah, ini contoh kalimat langsung ya. Kalimat tidak langsung ya, ini perubahannya dari kalimat langsung di atas. Nah, ini. Ia menjelaskan bahwa, jadi ini perubahan di kalimat contoh yang pertama ya. Ia menjelaskan bahwa jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia pertanggal 15 Agustus 2020 pukul 12 waktu Indonesia Barat menjadi 137.468 kasus dengan 91
6.321 sembuh dan 6.071 meninggal. Nah, jadi di sini perubahannya ya dari kalimat langsung dari jenis kalimat berita ini selalu diikuti atau ditambahi dengan konjungsi atau kata bahwa. Ia menjelaskan bahwa bla 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 bla. Nah, kemudian perubahan contoh kalimat yang kedua dari kalimat langsung yang berbunyi Si Sultan Hamengkubuwono berkata, tanda petik 2, di masa pandemi harus terus berdoa dan mengikuti protokol kesehatan jika keluar rumah, tanda titik lalu tanda petik 2. Nah, ini kalimat langsung. Kemudian ketika diubah menjadi kalimat langsung, nah ini Sri Sultan Hamengkubuwono mengatakan bahwa di masa pandemi harus terus berdoa dan mengikuti protokol kesehatan jika keluar rumah. Di sini juga diberi konjungsi atau mungkin kata bahwa ya, karena ini kebetulan dua-duanya kalimat langsungnya dari jenis kalimat berita. Nanti kalau misalnya kalimat langsungnya dari jenis kalimat tanya, maka di sini tidak diberi kata bahwa, tapi kata tanyanya disertakan ya. Misalnya ini harusnya memang Ustazah berikan contohnya, tapi karena memang secara umum di dalam teks berita kalimat yang digunakan itu bukan kalimat pertanyaan, meskipun barangkali juga ada ya. Nah, kemudian kalau kalimat langsungnya mungkin kita mengambil dari jenis kalimat seruan berupa perintah atau mungkin larangan, nanti bisa diberi tambahan kata agar atau mungkin supaya ya. Oke, kita mungkin untuk kalimat langsung ya, contohnya itu berikutnya yang ketiga ya, kaidah atau unsur penggunaan bahasa di dalam teks berita yang ketiga yaitu menggunakan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya ya, yang diikutinya. Hal ini terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung, seperti contoh di atas ya, yang baru saja mungkin Ustazah contohkan dari perubahan contoh kalimat langsung pertama ya dan kedua ya. Nah, jadi di sini penggunaan kata bahwa ini di dalam teks berita secara umum memang konjungsi bahwa itu di dalam teksnya itu ada teks beritanya ya. Ini contohnya, ia menjelaskan bahwa jumlah kasus bla 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 dan seterusnya. Intinya ketika di dalam kalimat tersebut ya terdapat kata bahwa, maka berarti kalimat tersebut menggunakan konjungsi bahwa ya. Nanti mungkin bagian yang menelaah kebahasaan ya, kalau misalnya di kalian diminta mencari konjungsi bahwa, intinya mengutip saja dari teks berita tersebut kalimat yang menggunakan atau di dalamnya ada kata bahwa itu kalimat yang mana ya, seperti itu kita tuliskan sebagai contoh bahwa kalimat tersebut atau teks berita tersebut menggunakan konjungsi bahwa ya. Semoga bisa dipahami anak ya. Berikutnya yang keempat yaitu penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan ya. Jadi di sini konjungsi itu sama dengan kata hubung ya nak ya. Mungkin kalian di kelas 1 kalau masih ingat ya, itu sudah kalian dapatkan dari kelas 1. Bahkan mungkin di SD ya nak ya, konjungsi itu sama dengan kata hubung ya. Jadi ini secara umum yang digunakan itu dalam teks berita ada konjungsi bahwa, kemudian konjungsi temporal atau penjumlahan. Di sini yang termasuk konjungsi temporal atau penjumlahan itu contohnya kata kemudian, lalu ya, mungkin setelah, sejak, awalnya, akhirnya. Nah, intinya kalau misalnya di dalam kalimat tersebut menggunakan kata kemudian, lalu, setelah, sejak, awalnya, akhirnya, maka berarti kalimat tersebut menggunakan konjungsi temporal atau penjumlahan. Nah, hal ini terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Nah, contohnya ini ya, contoh kalimat yang di dalamnya menggunakan konjungsi temporal ini kebetulan
hanya satu contoh katanya, yaitu yang menggunakan kata kemudian. Sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, Senin, tanggal 17 bulan 8 2020, langit Yogyakarta tampak mendung. Tak lama kemudian, hujan yang diharapkan semua masyarakat pun turun. Hujan di sore hari ini semakin tidak terlalu deras. Nah, di sini ada kata tak lama kemudian, hujan yang diharapkan semua masyarakat pun turun. Nah, ada kata kemudian, maka di sini kalimat dalam teks beritanya berarti menggunakan konjungsi temporal, yaitu dari jenis atau mungkin contoh kata kemudian. Nah, kalau misalnya di dalam teks tersebut ada kalimat yang menggunakan kata lalu, ada setelah, ada sejak, ada awalnya, ada akhirnya, itu juga termasuk ya. Jadi di sini hanya Ustazah berikan satu contoh saja ya. Berikutnya yang kelima yaitu unsur kebahasaan teks berita yang kelima yaitu penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Ini contohnya, manusia membayangkan seandainya virus corona COVID-19 segera hilang dari muka dunia, dari muka bumi maksudnya ya. Ini Ustazah malah nulisnya lupa muka dunia ya, dari muka bumi ya. Ya mungkin bisa cocoknya tidak muka dunia tapi muka bumi ya nak ya. Mohon maaf ini Ustazah lupa. Atau mungkin iya lebih tepatnya bukan muka dunia tapi muka bumi. Oke, ini ya. Kalau di dalam ringkasan Ustazah beri di muka dunia tapi sebenarnya boleh saja tapi mungkin lebih tepatnya muka bumi ya. Nah, ini contoh. Manusia membayangkan seandainya virus corona COVID-19 segera hilang dari muka bumi. Nah, ini di sini ada kata membayangkan ya. Berarti kalimat ini menggunakan kata kerja mental karena selain membayangkan ada memikirkan. Intinya kalau di dalam kalimat tersebut ada kata memikirkan, membayangkan, berasumsi, atau mungkin berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Nah, ini berarti termasuk kalimat yang menggunakan kata kerja mental ya. Jadi diingat-ingat ya nak ya, kata kerja mental itu apa saja ya. Karena jenis kata kerja kan sebenarnya banyak sekali ya. Hanya di sini penghususannya yaitu dari jenis kata kerja mental. Ini berkaitan dengan kegiatan dari hasil pemikiran, contohnya tadi itu. Oke, kita lanjutkan. Yang terakhir yaitu penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Nah, di dalam teks berita itu selalu secara umum ya ada keterangan waktu dan keterangan tempat ya. Keterangan waktu kan berkaitan dengan mungkin jam ya, mungkin jam sekian, mungkin hari apa, bulan apa, tahun berapa, apakah pagi, siang, sore ya, mungkin kemarin, saat ini ya, dan seterusnya. Itu kan termasuk keterangan waktu ya. Selain keterangan waktu yaitu ada keterangan tempat. Jadi kejadiannya di mana ya. Nah, misalnya kalau pandemi ya. Pandemi itu kan berarti tidak hanya di Indonesia ya, tapi mungkin di seluruh dunia itu berarti keterangan keterangan tempatnya. Ini saya contohkan ya. Ini kebetulan di dalam satu kalimat itu menggunakan keterangan waktu sekaligus menggunakan keterangan tempat. Sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, langit di atas kota Yogyakarta tampak mendung. Nah, di sini sekitar pukul 13 ya. Pukul 13 itu berarti di sini keterangan waktu. Langit di atas kota Yogyakarta ini keterangan tempat ya. Jadi dalam satu kalimat bisa ada dua keterangan waktu sekaligus keterangan tempat atau salah satunya saja juga boleh. Kemudian yang contoh kedua, gempa dengan kekuatan 5,4 skala Richter menerjang Maluku pagi ini. Nah, di sini Maluku itu keterangan tempat, pagi ini keterangan waktu. Nah, ini ya saya contohkan kebetulan
ada keterangan waktu sekaligus keterangan tempat ya. Ini mungkin contoh-contoh yang sudah Ustazah sampaikan ya. Semoga nanti kalau misalnya ada latihan, ya memang Ustazah berikan soal untuk latihan ya, ini supaya kalian mungkin lebih ya Ustazah juga lebih mengetahui kalau kalian tuh sudah paham, karena di penjelasannya sudah sekaligus dengan contoh-contohnya. Jadi nanti di halaman terakhir itu ada latihan soal ya, silakan kalian kerjakan. Sudah Ustazah beri kolom-kolomnya, tinggal mengisi ya. Tapi di sini memang teksnya tidak Ustazah sertakan, kalian bisa mencari sendiri, atau yang kemarin sempat kalian cari juga boleh digunakan lagi ya. Di sini nanti ada keterangan judul berita, kemudian sumber berita, baru berikutnya kalian menelaah bagian unsur kebahasaan dari kata baku, mencari kalimat langsung, konjungsi bahwa, konjungsi temporal, kata kerja mental, kemudian keterangan waktu dan tempat ya. Mungkin silahkan kalian kerjakan, lalu jangan lupa dikirim ke GC hari ini juga ya nak ya, jangan sampai molor-molor ya, karena yang kemarin-kemarin masih banyak juga yang belum menyelesaikan. Baik, mungkin itu yang Ustazah sampaikan mengenai kaidah kebahasaan di dalam teks berita ya. Intinya secara umum kaidah kebahasaan di dalam teks berita itu menggunakan kata baku atau bahasa baku, kemudian menggunakan kalimat langsung, menggunakan konjungsi bahwa, kemudian menggunakan konjungsi temporal atau penjumlahan, lalu menggunakan juga kata kerja mental, dan menggunakan keterangan waktu dan tempat ya. Saya kira itu ya. Baik, Ustazah cukupkan sekian saja untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan lebih menambah pemahaman kalian dengan penjelasan secara lisan ini ya. Mari untuk pertemuan hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa selalu berdoa ya supaya keadaan membaik ya, sehingga kalian bisa belajar di kelas ya. Tetap bersabar ya, dan semangat ya, dan selalu semangat mengikuti pembelajaran daring. Ustazah cukupkan sekian saja.